Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya M. Alif Zain Maulana dengan 3 digit NIM terakhir 033 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan praktikum VFD input 1 fase untuk motor 3 fase. Dan di mana ini adalah praktikum sistem pengendali elektrik. Baik, bisa langsung saja kita ada materi. Konsep dasar VFD. VFD yaitu Variable Frequency Drive. Mengubah tekanan AC 1 pas 220 menjadi AC 3 pas dengan frekuensi keluaran variabel. Dan kemudian prinsip kerjanya mengatur frekuensi keluaran Vout, kemudian mengubah kecepatan motor induksi dan slip. Kemudian fungsi utamanya itu mengatur kecepatan motor, menghemat energi, mengurangi arus start dan hentakan mekanik. AC induction motor atau motor induksi 3 fase bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Ketika arus listrik 3 fase dialirkan ke kumparan stator, akan terbentuk medan magnet berputar. Medan magnet yang berputar ini memotong batang konduktor pada rotor, sehingga menimbulkan arus induksi di dalam rotor. Arus ini menghasilkan medan magnet rotor yang berinteraksi dengan medan magnet stator, yang menghasilkan daya putar dan torsi yang membuat rotor itu berputar. Kecepatan putar medan magnet disebut kecepatan sinkron, bergantung pada frekuensi sumber F dalam bentuk kutub P motor. Rotor berputar sedikit lebih lambat dari medan magnet stator. Karena perbedaan ini disebut slip. Saat beban meningkat, slip dan torsi ikut naik. Motor induksi terdiri dari stator penghasil medan magnet dan rotor yang berputar karena induksi medan tersebut. Di sini ada VFD datasheet yang dimana inputannya yaitu 1 phase 220 AC, kemudian outputnya ada 3 phase 3 fasa 220 volt AC. Port yang penting yaitu L, N input listrik, U, V, W output ke motor, COM X1 hingga X6 input digital start, reverse, jog, VL1 dan CI yaitu input analog 0 hingga 10 volt dan 4 hingga 20 ampere mikroampere. Kemudian ada RS485 yaitu komunikasi modbus. Yang keempat yaitu parameter utama. Terdapat ada P10 yang dimana itu ada sumber frekuensi, P11 sumber start atau stop, P34 waktu akselerasi, dan P42 waktu deklarasi, dan P86 yaitu frekuensi jog. Baik, di sini ada parameter yang dimana harus kita masukkan pada VFD tersebut. Yang pertama, ini kita melihat pemasukan P10 yang dimana nilainya yaitu 1, kemudian masuk kepada P11 yang dimana nilai awalnya 0, kemudian masuk pada P6 yang dimana nilainya 50 Hz, kemudian ada P07 yang dimana nilainya 0,
Dan di sini ada P12 yang nilai awalnya adalah 1. Ini ternyata memasukkan nilai pada P12, maaf. Dan ini ada memasukkan nilai pada P7 yang dimana 0. Kemudian ada P12 yaitu 1. P12 yaitu 1. Kemudian ada P34 yang dimana kita memasukkan nilainya yaitu 20. Ini adalah penyetingan awal untuk melakukan praktikum VFD. Dan P42 yaitu 20 juga. Kemudian kita coba untuk menyalakan dengan datasheet yang sudah ada. Dapat terlihat bahwa motor fase 3 fase dapat berfungsi atau menyala. Kemudian selanjutnya kita ada pada penggunaan VFD yang dimana terdapat soal yang harus kita masukkan yaitu pada 10 Hz yang dimana di sini keluar pada 10 Hz yang dimana di sini keluar hasil kecepatannya yaitu 1509 dan arus fasenya yaitu 0,1. Sesudah itu kita ubah menjadi 20 Hz. Kita hitung RPM-nya yang kita dapatkan yaitu pada 1817 dan arus fasenya adalah 0,3. Kemudian kita beralih lagi pada 30 Hz yang dimana hasilnya yaitu RPM-nya 2053 dan arus fasenya yaitu 0,3, sama seperti pada Hertz yang ke-20. Ini yang 30 tadi sebelumnya. Kita lanjut ke 40. Di sini kita sudah mengatur ke 40 dan hasilnya yaitu 2491 dan arus pasnya yaitu 0,4. Kemudian kita naik kepada 50 Hz dan dimana hasilnya terdapat 2782 dan arus pasnya yaitu 0,4. Ini adalah 50 Hz. Kemudian kita ubah ke 60 Hz yang dimana hasilnya yaitu 3358 dan arus pasnya yaitu 0,4. Kemudian kita ubah lagi ke 70 Hz yang dimana Hz tambah 70 Hz yang dimana hasilnya yaitu 3910 dan arus pasnya 0,4.
kita ubah lagi ke 80 Hz. Di sini mendapatkan RPM-nya yaitu 4104 dan arus fasanya yaitu 0,4. Baik, kita lanjut lagi yaitu pada 80 Hz yang dimana RPM-nya 4104 dan arus fasanya itu 0,4. Kemudian kita tambah lagi menjadi 90 Hz yang dimana hasil RPM-nya yaitu 4620. Kemudian arus fasanya yaitu 0,4. 4620. Sobat, kita lihat tadi di tachometer. Kemudian kita ubah menjadi 100 Hz yang dimana hasilnya yaitu 5050 dan arus fasenya yaitu 0,5. Yang dimana kita dapat melihat karakteristik grafik yang dimana semakin bertambah frekuensinya, grafik akan semakin naik dan kecepatan akan semakin meningkat. Kemudian kita masuk pada akselerasi dan deakselerasi, yang dimana bisa kita lihat sebelumnya kita mengatur dulu P34 yaitu 5, kemudian pada P42 yaitu 5 juga, yang dimana frekuensi F ini yaitu 75. Ini kita P34 memasukkan angka 5, sudah kita masukkan angka 5, kemudian kita ubah menjadi P42. 42 juga kita masukkan ke angka 5. Kemudian ya ini mudah kita masukkan ke angka 5. Kemudian kita bisa lihat waktu akselerasinya yaitu 15,26. Dan waktu deakselerasinya itu 15,9. Baik, langsung saja kita lanjut yaitu P34 yang dimana diberi 10 dan P42 yaitu beri 10 dan F-nya masih tetap sama yaitu 75, yang dimana waktu akselerasinya 0,779 dan deakselerasinya adalah 0,745. Kemudian ada lagi yaitu P34-nya diubah menjadi 15 dan P42-nya menjadi 15 dan frekuensi yang sama. Waktu akselerasinya yaitu 0,5, 0,5,18 dan 5,24 deakselerasi dengan arus fase yang sama yaitu 0,4. Kemudian P34 diatur ke 20 dan P42 juga 20 dengan frekuensi yang sama. Waktu akselerasinya itu 0,419 dan waktu deakselerasinya itu 0,3
0,56 dan 0,4 arus fase. Kemudian kita modifikasi lagi menjadi P34-nya yaitu 25 Hz dan P42-nya itu 25 Hz dan frekuensi yang sama. Hasil waktu akselerasinya itu 2,89 dan 3,20 dan arus fasenya masih sama. Lihat ini yaitu pengambilan akselerasi yang dimana mulai dari dengan mendapatkan hasilnya yaitu 0,89 dan ini pengambilan data akselerasi yang dimana motor sudah berjalan menghitung waktu hingga berhentinya. Jika akselerasi yaitu motor mulai dari belum menyala atau belum berjalan hingga mencapai titik atas atau titik maksimalnya, yang dimana bisa kita lihat grafiknya yaitu terjadi kenaikan pada Hertz 5, P35 dan P45, kemudian menjadi turun pada nilai-nilai selanjutnya, atau semakin besar nilai Hertznya maka semakin cepat juga waktu akselerasi dan deakselerasinya. Baik, kita masuk kesimpulan yang dimana berdasarkan hasil praktikum hingga tahap pengujian hubungan antara frekuensi RPM dan arus dapat disimpulkan bahwa penggunaan VFD AT4 terbukti efektif dalam mengontrol kecepatan motor induksi 3 fasa. VFD berfungsi mengonversi tegangan AC 1 fasa menjadi 3 fasa dengan frekuensi yang dapat diatur sehingga kecepatan motor meningkat seiring kenaikan frekuensi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi berbanding lurus dengan kenaikan RPM, sedangkan arus meningkat secara bertahap. Secara keseluruhan, sistem menunjukkan kinerja yang stabil, responsif, serta mampu memberikan pengaturan kecepatan yang halus dan efisien sebelum tahap pengujian akselerasi dan deakselerasi dilakukan. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.